Selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Di pagi hari ini sebelum kita memulai dengan aktivitas kita, mari kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, di pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kembali kami boleh beraktivitas. Sebelum kami memulai dengan semua itu ya Bapak, kami juga mau membaca, merenungkan akan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong, memampukan kami untuk kami dapat memahaminya. Kami percayakan semuanya dalam pimpinan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari kitab Injil Matius pasal 18 ayat 6 sampai dengan ayat 9. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari yang kecil di antara yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala hal yang menyebabkan orang berdosa. Memang hal-hal itu harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggal dan buanglah. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kutung atau timpang, daripada dengan kedua tangan dan kedua kaki utuh dicampakkan ke dalam api kekal. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkil dan buanglah. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan satu mata, daripada dengan dua mata dicampakkan ke dalam api neraka. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kalau bacaan kita atau tema kita pagi hari ini katakan jangan jadi penyesat. Saudara-saudara, penyesat itu orang yang suka misalnya mengusulkan, menasehati, atau memberitahukan sesuatu yang tidak benar dan yang bisa mencelakakan orang lain atau bahkan bisa menimbulkan keributan besar. Tuhan Yesus memberikan peringatan dengan tegas dengan kata-kata celakalah. Siapa yang melakukannya akan mendapat kebinasaan. Saudara, penyesatan sangat dibenci oleh Tuhan. Tetapi ternyata masih banyak orang yang melakukannya. Tuhan Yesus mengatakan, penyesatan memang ada atau harus ada di tengah dunia. Dan dunia dengan segala penyesatannya itu akan celaka. Tetapi yang lebih celaka lagi adalah orang yang melakukan penyesatan itu. Dunia melakukan penyesatan karena tidak mengenal atau tidak takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukannya dengan mudah, dengan tujuan-tujuan tertentu, dengan motivasi-motivasi tertentu. Meninggikan diri sebagai pengaruh dan penguasa atas orang-orang yang dipercayakan. Pemimpin atau pengajar yang mau berkuasa pasti akan menjadi penyesat. Mengapa? Karena mereka tidak mungkin bisa mengajarkan, mencontohkan tentang kerendahan hati. Peperangan misalnya yang terjadi ketika kemudian ada peperangan ditambah dengan orang-orang berkuasa yang menghasut dengan perkataan-perkataan yang menyesatkan, dengan orang-orang yang memang tidak menyukai, kemudian dia juga membicarakan, mengatakan hal-hal yang menyesatkan, sehingga banyak orang yang dengan mudah terpengaruh dan kemudian melakukan hal-hal yang tidak bertanggung jawab, bahkan seringkali melakukan hal-hal yang di luar pikiran sehat manusia. Semua karena kata-kata sesat. Dan Tuhan Yesus mengatakan dengan jelas dan tegas, celakalah orang yang menyesatkan itu. Saudara, setiap tindakan dan perkataan kita juga memiliki potensi untuk mempengaruhi orang lain. Baik itu positif
ataupun negatif. Karena itulah bagi kita yang percaya, yang mengasihi Yesus, baiklah kita menjaga perkataan dan tindakan kita. Jangan sampai kita menjadi salah satu dari penyesat karena ambisi dan kebutuhan akan pengakuan dan sebagainya. Janganlah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain yang justru kemudian mempengaruhi pertumbuhan spiritual mereka. Tapi sebaliknya, baiklah sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar memperlakukan sesama dengan hormat dan kasih, serta menghindari tindakan yang bisa membuat mereka tersesat. Saudara, sudahkah kita menjadi contoh yang baik bagi orang lain, bagi sesama kita, yang bisa memperkuat iman mereka, serta mereka juga pada akhirnya bisa menghidupi nilai-nilai Kristiani dalam perilaku sehari-hari. Inilah yang menjadi panggilan kita sebagai anak-anak yang Tuhan kasihi. Mari kita tetap menjaga agar iman kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan jangan jadi penyesat bagi sesama kita dalam hal apapun. Amin. Saudara, mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ketika firman-Mu mengingatkan kepada kami sebagai anak-anak Tuhan, biarlah kami hidup di dalam cinta kasih teladan yang sudah Engkau berikan. Mampukan kami untuk kami dapat hidup dengan baik dan benar. Dan Bapa, biarlah jangan kami sampai menjadi penyesat yang kemudian menjauhkan sesama kami dari kasih Tuhan. Bapa, kami mempercayakan hidup kami sepanjang hari ini dengan segala tugas tanggung jawab, dengan segala karya yang akan kami lakukan di dalam pimpinan dan pertolongan-Mu saja, hingga kami dimampukan melewati hari ini juga dengan baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh permohonan dan ucapan syukur kami ini hanya ke dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.